Pagi ini, sebuah berita mengejutkan seluruh komunitas. Seorang pria berusia 75 tahun, tampaknya sehat, pingsan saat keluar dari kamar tanpa gejala atau tanda-tanda sebelumnya. Penyebabnya, kesalahan sederhana, yang mungkin Anda atau orang yang Anda cintai juga lakukan setelah bangun tidur. Dan ini adalah yang mengkhawatirkan. Mayoritas orang di atas 70 tahun mengulangi pola yang sama setiap hari tanpa menyadarinya. Keputusan kecil pagi hari yang tampak tidak berbahaya secara diam-diam merusak kesehatan mereka, meningkatkan risiko jatuh, kejadian kardiovaskular, bahkan penurunan kognitif. Hari ini saya akan mengungkapkan 4 kesalahan spesifik yang mungkin Anda lakukan saat memulai hari Anda dan, yang lebih penting lagi, bagaimana mengoreksinya dengan mudah untuk hidup lebih lama dengan lebih banyak energi, kemandirian, dan kejelasan mental. Tetaplah sampai akhir karena kesalahan keempat adalah yang paling dianggap remeh, tetapi juga yang paling banyak memengaruhi nyawa tanpa disadari. Dan jika sesuatu ini sudah terdengar familiar, tinggalkan komentar dengan angka 1, sehingga saya tahu bahwa pesan ini mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya. Kesalahan 1. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Mungkin terdengar sepele, tetapi kebiasaan sehari-hari ini bisa menjadi langkah pertama menuju patah tulang, perawatan rumah sakit, bahkan sesuatu yang lebih parah. Bayangkan ini, Anda telah berbaring selama 6-8 jam tanpa banyak bergerak, tubuh Anda tenang dalam mode istirahat total. Tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, Anda membuka mata, menggerakkan kaki ke samping, berdiri, dan kemudian terjadi. Pusing tiba-tiba, penglihatan menjadi kabur, Anda harus memegang sesuatu, berguncang. Anda merasakan seolah-olah lantai menghilang untuk sejenak. Anda mengalami apa yang banyak orang di atas 70 tahun tidak tahu. Fenomena ini memiliki nama, disebut hipotensi ortostatik, dan jauh lebih umum dan berbahaya daripada yang tampak. Dengan bertambahnya usia, sistem peredaran menjadi kurang efisien untuk merespons perubahan posisi yang cepat. Saat berbaring, darah cenderung terakumulasi di ekstremitas bawah, kaki dan betis. Ketika Anda berdiri tiba-tiba, jantung dan pembuluh darah tidak bereaksi cepat untuk memompa darah ke otak. Hasilnya, penurunan tekanan darah tiba-tiba yang dapat menyebabkan pingsan, jatuh, dan cedera serius. Pernahkah Anda bangun dengan merasakan deringan lemah di telinga, perasaan tidak stabil, memerlukan menyandarkan tangan di dinding atau duduk beberapa detik sebelum bergerak? Jangan abaikan. Itu adalah tubuh Anda meminta sesuatu, waktu. Biarkan saya menceritakan kisah Martha, seorang wanita aktif berusia 73 tahun yang melakukan yoga 3 kali seminggu. Suatu hari, seperti hari biasanya, dia bangun, berdiri cepat, dan jatuh. Dia memukul bahunya ke komod. Untungnya, dia tidak patah tulang, tetapi kepercayaan dirinya terguncang. Dia menghabiskan beberapa minggu dengan takut bangun tanpa bantuan, semuanya karena tidak memberikan tubuhnya detik-detik yang dia butuhkan. Bagaimana mencegahnya? Solusinya sangat sederhana dan hanya membutuhkan 60 detik dari pagi Anda, tetapi bisa menghemat Anda bulan-bulan pemulihan. Rutinitas aman untuk bangun. Saat bangun, 1. Bangun dengan lembut, jangan lompat dari tempat tidur pada suara pertama, buka mata dan napas dalam beberapa kali. 2. Aktifkan tubuh sedikit demi sedikit, gerakan jari tangan dan kaki, putar pergelangan kaki, tekuk pergelangan tangan, ini mengaktifkan sirkulasi tanpa usaha. 3. Putarlah tubuh ke samping, sisi yang paling nyaman. 4. Duduk di tepi tempat tidur, biarkan kaki menyentuh lantai, tetap di sana 20-30 detik, putar pergelangan kaki, regangkan sedikit, tidak ada yang terburu-buru. 5. Hanya ketika Anda merasa stabil, berdirilah perlahan dengan aman. Ritual pagi hari kecil ini seperti pemanasan untuk sistem peredaran, memberi tubuh kesempatan untuk beradaptasi, memompa darah secara efektif ke otak, dan menghindari momen-momen kritis ketidakstabilan. Mungkin Anda berpikir, tapi sepanjang hidup saya selalu bangun cepat dan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan mungkin benar, tetapi setelah usia tertentu, tubuh tidak memaafkan kebiasaan lama dan apa yang sebelumnya aman sekarang bisa menjadi awal dari kejatuhan. Statistik tidak bohong. Jatuh adalah penyebab nomor 1 cedera serius pada orang dewasa lanjut dan yang paling tragis adalah bahwa banyak dari mereka terjadi di dalam kamar tidur sendiri. Jadi, sebelum hari Anda dimulai, berikan hadiah ini pada tubuh Anda, transisi lembut dari istirahat ke aktivitas. Mungkin ini adalah menit paling penting dalam hari Anda dan kemandirian Anda. Kesalahan 2. Tidak minum air saat bangun tidur. Ketika Anda membuka mata pagi ini, tubuh Anda telah bekerja secara diam-diam selama jam-jam saat Anda tidur. Anda terus bernapas, jantung Anda terus berdetak,
dan ginjal Anda tidak berhenti menyaring. Semua itu mengkonsumsi air dan, tanpa Anda sadari, Anda bangun dengan kekurangan. Anda tidak merasakannya seketika karena tubuh pintar dan diam, tetapi kekurangan itu ada, terakumulasi. Yang menarik adalah bahwa banyak orang di atas 70 tahun memulai hari mereka dengan secangkir kopi, sebutir pil, atau bahkan melewatkan hidrasi secara keseluruhan. Saya tidak haus, katanya. Tetapi pikiran itu salah karena ketika haus muncul, Anda sudah kekurangan cairan. Semakin tua kita, perasaan haus melemah, tubuh tidak lagi memberitahu kita dengan jelas. Oleh karena itu, penting untuk minum air segera setelah bangun, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Apa yang terjadi jika Anda tidak melakukannya? Selama malam, Anda kehilangan cairan melalui pernapasan, terutama jika Anda tidur dengan mulut terbuka, melalui keringat, bahkan melalui urin. Ini dapat mengurangi volume darah dan membuat sirkulasi kurang efisien. Darah sedikit mengental dan itu berarti jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa. Hasilnya, tekanan lebih besar pada sistem kardiovaskular, peningkatan tekanan darah, risiko tinggi terjadinya kejadian seperti stroke atau serangan jantung, terutama pada orang-orang dengan riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Selain itu, dehidrasi memengaruhi suasana hati, energi, dan kejelasan mental. Pernahkah Anda bangun dengan sakit kepala, mulut kering, atau perasaan kabut mental? Kemungkinan besar tubuh Anda hanya meminta air. Otak terdiri dari lebih dari 70% air, bahkan dehidrasi ringan dapat memengaruhi memori, konsentrasi, dan keseimbangan. Ya, keseimbangan. Dan itu membuat Anda berisiko jatuh. Biarkan saya menceritakan kisah Ana, berusia 77 tahun. Setiap pagi saat bangun, dia merasakan pusingan ringan. Dia pikir itu normal. Dokternya mengatakan tekanan darahnya baik, tetapi gejalanya tetap ada sampai suatu hari dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru, menyiapkan gelas air di meja nakasnya. Segera setelah membuka mata, dia minum beberapa teguk. Dalam seminggu, dia merasakan perbedaan. Kurang pusing, lebih bertenaga, pencernaan lebih baik, hanya dengan 1 gelas air. Solusi ideal apa? Siapkan gelas air di samping tempat tidur Anda. Jika sulit untuk minum sekaligus, mulailah dengan setengah gelas atau tegukan kecil. Lebih suka yang berasa. Air hangat dengan beberapa tetes lemon sangat baik untuk merangsang sistem pencernaan dan melunakkan tenggorokan. Jadikan ini kebiasaan. Asosiasikan dengan sesuatu yang Anda lakukan. Seperti membuka tirai atau duduk di tempat tidur. Kesalahan umum adalah minum kopi sebelum air. Kopi dapat berfungsi sebagai diuretik, membuat Anda kehilangan lebih banyak cairan. Kami tidak mengatakan untuk meninggalkan kopi, tetapi hidrasi terlebih dahulu. Pikirkan ini sebagai persiapan untuk tubuh Anda, seperti mobil yang mati selama malam dan membutuhkan sedikit bahan bakar sebelum berjalan. Tubuh Anda telah bersama Anda selama bertahun-tahun, mengiringi Anda dalam segala hal. Yang paling sedikit yang bisa Anda lakukan untuknya adalah memberinya air dan ingat, jangan menunggu haus karena pada saat itu, tubuh Anda sudah berhutang. Kesalahan 3. Minum kopi dengan perut kosong. Untuk banyak orang, hari tidak dimulai sampai merasakan tegukan kopi pertama menyentuh bibir mereka. Ini adalah ritual suci yang tampaknya menyalakan tubuh dan membuat pikiran lebih jelas. Tetapi jika Anda berusia lebih dari 70 tahun, kebiasaan ini yang umum dan tampak tidak berbahaya bisa jadi lebih merugikan daripada menguntungkan, terutama jika dilakukan dengan perut kosong. Pikirkan sejenak. Saat bangun, tubuh Anda telah tanpa makanan selama setidaknya 6-8 jam. Tingkat gula darah Anda pada titik terendah, cadangan energi Anda habis, dan tepat pada saat itu Anda memberikan dosis kuat kafein dan keasaman. Hasilnya, campuran yang meledak untuk sistem pencernaan dan saraf Anda. Apa yang terjadi di dalam tubuh Anda? Pertama, kopi memicu produksi asam lambung. Jika tidak ada makanan di perut yang berfungsi sebagai penyangga, asam itu menyerang langsung lapisan lambung. Dengan waktu, ini dapat menyebabkan iritasi, keasaman, refluks, bahkan gastritis. Dan jika Anda menderita gangguan pencernaan seperti usus besar yang rentan atau tukak lambung, kopi di pagi hari dapat memburukkan gejala Anda secara diam-diam tetapi progresif. Kedua, kopi meningkatkan tingkat kortisol, hormon stres. Dan ini adalah detailnya. Kortisol sudah secara alami tinggi saat bangun tidur. Menambahkan kopi pada saat itu memperkuat respon tersebut. Pernahkah Anda merasa gelisah, mudah tersinggung, atau gemetar setelah kopi pagi? Mungkin Anda pikir itu normal.
Tetapi sebenarnya bisa jadi reaksi tubuh Anda yang mencoba menangani puncak stres tanpa perlindungan makanan. Pada jangka panjang, tingkat kortisol yang tinggi secara kronis dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan di perut, masalah tidur, ketidakseimbangan hormonal, dan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit metabolik. Semua ini semakin parah pada orang dewasa lanjut yang sistem pengaturannya tidak lagi merespons dengan efisiensi yang sama seperti dulu. Kisah Elias, berusia 74 tahun, menggambarkannya dengan baik. Selama lebih dari 30 tahun, rutinitasnya tidak tergoyahkan. Bangun, seduh kopi kuat, dan minumnya sambil membaca koran. Dia tidak makan apapun sampai 1 atau 2 jam kemudian. Dengan waktu, dia mulai merasakan keasaman konstan, nyeri ringan di dada, dan perasaan kecemasan yang sulit dijelaskan. Dia pikir itu karena usia, tetapi setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, dia melakukan penyesuaian kecil. Makan beberapa keping biskuit gandum utuh atau setengah pisang sebelum minum kopi. Dalam beberapa minggu, gejalanya menghilang, energi lebih stabil, dan dia merasa lebih tenang. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindari kesalahan ini? Tidak perlu meninggalkan kopi, tetapi ajaklah dengan sesuatu yang padat. Berikut beberapa opsi sederhana dan efektif. Setengah pisang, beberapa kacang almond atau kacang, sepotong roti panggang dengan sedikit minyak zaitun, yogurt alami. Yang penting bukan makan banyak, tetapi memberi perut dasar untuk kopi agar tidak merusak. Bahkan gigitan kecil mengaktifkan sistem pencernaan dengan lembut, mengatur pelepasan gula darah, dan membantu absorpsi kafein lebih bertahap, menghindari puncak energi diikuti dengan penurunan yang tajam. Selain itu, sarapan ringan sebelum kopi dapat meningkatkan konsentrasi, suasana hati, dan keseimbangan hormonal selama sisa hari. Dan jika Anda minum obat-obatan pagi ini, perubahan kecil ini juga dapat meningkatkan toleransi dan absorpsi obat. Ingat, tubuh Anda tidak memiliki ketahanan yang sama seperti pada usia 30 atau 40 tahun. Setiap keputusan berarti dan, meskipun kopi adalah salah satu minuman paling disukai di dunia, dampaknya tergantung pada konteks. Minumnya dengan perut kosong seperti menyalakan mesin tanpa oli, bisa jadi berjalan, tetapi dengan waktu akan memakan biaya. Jadi, besok, sebelum mencium aroma menarik itu, berikan sedikit kebaikan pada perut Anda. Berikan sesuatu untuk membela diri. Kesalahan 4. Mengabaikan kekakuan pagi hari dan bergerak terlalu cepat. Bangun dengan kekakuan tertentu pada sendi atau nyeri punggung mungkin tampak seperti bagian dari menua. Banyak orang dewasa lanjut menerimanya sebagai sesuatu yang normal dan tidak dapat dihindari. Tetapi apa yang tampak sebagai ketidaknyamanan kecil bisa menyembunyikan risiko yang diam-diam dan berbahaya. Bergerak terlalu cepat tanpa mempersiapkan tubuh selama tidur kita menghabiskan jam-jam dalam posisi relatif tetap, sirkulasi berkurang, otot menjadi dingin, dan cairan sinovial, pelumas alami persendian kita, tidak mengalir dengan mudah. Ini membuat lutut, pinggul, tulang belakang, dan bahu terasa tegang atau mengeluarkan suara saat bergerak. Pada orang di atas 70 tahun, efek ini lebih terasa karena produksi pelumas alami itu berkurang dengan usia. Dan ini adalah masalah sebenarnya. Jika Anda mengabaikan kekakuan itu dan memutuskan untuk bergerak cepat, berjongkok, atau berjalan tanpa pemanasan terlebih dahulu, Anda dapat menyebabkan robekan otot, distensi, sakit punggung akut, dan yang paling parah, jatuh. Statistik jelas, jatuh pada orang tua dapat menjadi awal dari rangkaian komplikasi medis, kehilangan kemandirian, dan dalam beberapa kasus, perbedaan antara kehidupan aktif dan kehidupan terbatas. Biarkan saya berbagi kasus Walter, berusia 78 tahun, seorang pria vital yang terbiasa berjalan setiap hari. Tetapi setiap pagi dia bangun dengan sedikit kekakuan di kaki, dia mengabaikannya. Suatu hari, tanpa kekakuan yang sama dan daripada melakukannya dengan tenang, dia berjalan cepat menuju kamar mandi. Saat membelok, lututnya yang kaku tidak merespons tepat waktu, dia kehilangan keseimbangan, jatuh, dan patah pinggul. Dia menghabiskan bulan-bulan dalam pemulihan. Bukan usia yang membatasinya, tetapi kecemasan yang tidak perlu. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Tubuh tidak membutuhkan sesi latihan atau 30 menit peregangan, hanya membutuhkan beberapa menit gerakan sadar, lambat, dan fokus. Rutinitas aktivasi pagi hari untuk orang tua. 1. Saat masih di tempat tidur, gerakan jari kaki dan tangan perlahan, buat lingkaran dengan pergelangan kaki dan tangan, ini memicu sirkulasi. 2. Putar leher ke kiri dan kanan dengan lembut tanpa memaksa, hanya untuk membangunkannya. 3. Duduklah perlahan di tepi tempat tidur. Regangkan lengan ke atas dan kemudian ke depan.
rasakan bagaimana punggung mulai longgar. 4. Putar bahu ke belakang beberapa kali. 5. Tekuk lutut dalam posisi duduk, seolah-olah berjalan dengan lembut. Seluruh proses ini bisa berlangsung 2 atau 3 menit, tetapi menit-menit itu bisa mencegah minggu-minggu kesakitan. Selain itu, ada manfaat tersembunyi lainnya. Jenis aktivasi ini juga membangunkan otak. Ketika Anda menggerakkan tubuh dengan perhatian, sistem saraf teraktivasi, koordinasi meningkat, dan Anda lebih siap untuk gerakan sehari-hari. Tidak perlu melakukan lebih banyak, tetapi lakukan dengan lebih baik. Jangan abaikan kekakuan seolah-olah itu hanya ketidaknyamanan. Dengarkan sebagai tanda, tubuh Anda mengatakan, berikan saya waktu untuk memulai. Seperti mobil yang perlu dipanaskan di pagi hari yang dingin, tubuh Anda juga membutuhkan transisi. Mobilitas tidak hilang secara tiba-tiba, tetapi hilang dengan keputusan kecil sehari-hari, tetapi juga bisa dipertahankan dengan rutinitas sederhana seperti ini. Dan jika Anda merasa berhubungan dengan situasi ini atau jika Anda merasa bahwa nasihat ini bisa mengubah pagi Anda, tinggalkan komentar dengan angka 4. Begitu saya tahu Anda sampai di sini dan informasi ini membantu Anda. Kesalahan 5. Tidak memeriksa postur tubuh saat bangun tidur. Kesalahan ini tidak disadari oleh kebanyakan orang, tetapi secara diam-diam memengaruhi keseimbangan, pernapasan, pencernaan, bahkan suasana hati Anda. Ini tentang tidak memperhatikan postur tubuh saat bangun tidur. Setelah malam tidur, banyak orang dewasa lanjut bangun dengan tubuh terkulai, bahu terjatuh, dan leher miring ke depan. Mereka melakukannya tanpa pikir panjang karena kekakuan dan kelemahan otot secara alami membawa mereka ke posisi itu. Tetapi ini adalah masalahnya. Postur terkulai itu bisa mengganggu seluruh fungsi internal tubuh Anda. Ketika Anda terkulai, kotak dada Anda terkompresi. Hasilnya, kapasitas paru-paru berkurang, Anda bernapas lebih dangkal, masuknya oksigen lebih sedikit, dan Anda merasa lebih lelah, lambat, dan tidak fokus. Jika Anda merasakan bahwa pagi-pagi Anda dimulai dengan napas pendek, kelelahan tanpa alasan, atau kesulitan berkonsentrasi, postur Anda mungkin menjadi bagian dari penyebabnya. Selain itu, postur terkulai memengaruhi pencernaan. Organ-organ abdomen terkompresi. Ini memperlambat pergerakan usus dan dapat menyebabkan gas, peradangan, bahkan sembelit kronis. Dan yang paling mengejutkan, postur memengaruhi suasana hati Anda. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan atau duduk dengan punggung lurus meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki memori, bahkan mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Ya, hanya dengan mengatur tulang punggung Anda bisa mengubah perasaan Anda. Kisah Rosa, berusia 76 tahun, adalah bukti nyata dari hal ini. Dia menghabiskan pagi-paginya dengan berjalan melarat, bahu tenggelam, dan perasaan kekurangan energi. Keluarganya pikir itu normal. Nenek sudah tua, katanya. Tetapi dalam sesi dengan fisioterapisnya, dia diajari untuk memulai hari dengan latihan sederhana, meregangkan diri di tempat tidur, mengatur tulang punggung, dan bangun dengan membawa bahu ke belakang, seolah-olah mempersiapkan diri untuk menerima penghargaan. Dalam beberapa hari, Rosa mulai merasakan dirinya lebih ringan, lebih waspada, lebih semangat. Bukan sihir, tetapi postur. Bagaimana mengoreksi kesalahan ini? Berikut adalah protokol postur mini untuk diterapkan setiap pagi. 1. Sebelum bangun dari tempat tidur, regangkan tubuh ke atas seolah-olah ingin menyentuh langit-langit dengan puncak kepala. Bayangkan Anda memanjangkan tulang punggung Anda. 2. Saat duduk di tepi tempat tidur, letakkan kedua kaki dengan teguh di lantai dan bawa bahu sedikit ke belakang. Napas dalam. 3. Saat berdiri, aktifkan perut seolah-olah ingin menopang dari dalam. Ini melindungi area punggul. 4. Jalanlah langkah-langkah pertama dengan kesadaran. Pandang ke depan, bukan ke lantai, jaga dagu sejajar dengan lantai. Perubahan kecil ini tidak hanya memperbaiki postur fisik Anda, tetapi juga dapat memperbaiki perspektif mental Anda. Anda memulai hari dengan terbuka ke dunia, bukan terkulai oleh beban waktu. Tidak perlu tampak muda, tetapi perlu merasa hadir, kuat, dan stabil. Dan semua itu dimulai dengan cara Anda berdiri.